Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbari dengan NIM 124210059. Saya dari kelas Sistem Informasi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat website dengan framework Laravel dan juga database Notepad. Pertama, kita buka dulu folder Laravelnya. Di sini saya memberi nama project PWD untuk folder Laravel yang sudah saya install. Kemudian kita masuk ke file .env di mana kita akan mengubah database yang kita gunakan. Untuk default database-nya mereka menggunakan Laravel, kita ubah menggunakan Nwin. Atau bisa disesuaikan dengan nama database yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan database Notepad. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat dulu di bagian HTTP kemudian controller. Nah, di sini belum ada controller, kita akan buat controllernya terlebih dahulu dengan menggunakan cmd. Cukup ketikkan perintah php kemudian artisan make dua controller, kemudian nama controller yang ingin kita buat. Di sini saya menggunakan nama Nwin controller. Ya, kita enter. Kita tunggu sampai. Nah, oke, file kontrolnya sudah berhasil kita buat. Kemudian kita ketikkan di sini use app http controller. Kemudian juga ketikkan use illuminate support, kemudian fastdisk dan db. Kemudian untuk kelas kontrolnya, kita di dalam kelas ini akan membuat beberapa function. Yang pertama ada fungsi kategori, di mana ini akan menjadi halaman utama kita. Kita definisikan variabel kategori. Kita ketikkan SQL-nya. Di sini saya menggunakan SQL select. Kemudian kita definisikan variabel data di function ini dengan dan kita membuat return view home dan data. Oke, kemudian kita akan ke routes.
di sini masih root defaultnya ke halaman welcome milik Laravelnya. Kita akan ganti. Sebelum itu kita harus ketikkan terlebih dahulu use http win controller ini. Kemudian kita buat di sini root. Ini kita akan membuat halaman pertama kita atau halaman utamanya. Dan kita akan menggunakan element controller class kategori. Salah, harusnya di sini. Oke. Setelah itu kita akan menampilkan data yang sudah kita olah tadi. Yaitu caranya kita pergi ke folder resources, kemudian views, dan kita buat folder di sini. Ini adalah codingan front end dari tampilan welcome milik Laravel. Kita akan hapus saja. Dan kita akan buat folder baru dengan nama layouts. Nah, gini saja. Terus kita akan isikan foldernya dengan layout.blade.php. Kita ganti dengan nama yang mudah saja, main gitu saja ya. Main.blade.php. Main.blade.php. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan untuk codingan front end-nya. Ini berguna sebagai kayak seperti template gitu. Kita pasti saja langsung. Oke. Kemudian kita akan membuat halaman salah. Harusnya di views. Kemudian kita buat nama home.blade.php. Saya juga sudah menyiapkan untuk codingan front end-nya. Kita tinggal copy paste saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita save satu persatu dan kita lihat. Kita jalankan dulu. Oke, coba kita cek dulu. Refresh. Oke, ternyata masih ada yang error. Unknown database file. Hmm.
database. Oh, kita belum save yang bagian ini. Balik tes lagi. Oke, masih error nampaknya. Oh, sebentar. Sebentar, kok masih main. Ini juga bisa save lagi. Nah, di sini sudah terlihat page pertama kita, yaitu daftar kategori dari setiap produknya. Yaitu ada beberapa kategori di sini sesuai dengan database yang kita miliki. Saya akan menjelaskan untuk codingan front end-nya. Kalau ini di sini yang saya katakan tadi menjadi template, yaitu ada kayak seperti navbar yang terdapat NIM dan juga nama saya. Kemudian untuk yang bagian home atau yang menu kategori tadi ada judul, yaitu kategori. Kemudian kita menggunakan for each untuk menampilkan semua kategorinya atau perulangannya. Dan kita membuat nama dari kategorinya bisa diklik untuk kemudian masuk ke daftar produk dari kategori tersebut. Dan juga saya menampilkan deskripsi dari kategori tersebut sesuai dengan database-nya. Oke, kemudian kita akan membuat daftar produk dari setiap kategorinya. Caranya seperti tadi, kita pergi ke controller terlebih dahulu, kita buat fungsi baru, function, kita beri nama function produk, gitu saja. Belum tutup, kita definisikan produk itu sama dengan db kita juga menggunakan maaf, dan kita ketikkan SQL-nya select from categories. Kita menggunakan inner join agar produk yang ditampilkan sesuai atau dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Kemudian inner join dengan bersyaratkan produk on kategori ID. Ini persyaratannya yaitu antara kategori ID di tabel kategori harus sama dengan kategori ID di tabel produk.
Product kategori ID juga. Dan kita buat juga where categories category ID. Kita juga harus gunakan parameter. Kita beri nama apa ya? Kita beri nama kategori ID. Kita singkat saja CID gitu saja. Nah, kemudian kita panggil di sini harus sama dengan dot CID. Ya. Oke, kemudian kita buat definisi dari variabel data. Product Oke, dan juga kita buat return view-nya, buat return view dari produk data. Oke, jadi kita save, kemudian kita masuk ke routes lagi yang web.php. Kita buat route baru. Kita buat tadi namanya produk. Kita beri parameter A. Itu saja. Kemudian kita gunakan controller yang sama, yaitu admin controller. Dan kelas produk. Oke, itu saja. Kemudian kita ke folder views lagi. Kita buat file baru, namanya produk product.let.php, gitu saja ya. Kebetulan saya juga sudah buat untuk front end-nya, tinggal kita copy saja produk.php. Ini dia, kita copy, kemudian tinggal di paste di sini, kemudian kita save. Jadi saya buat di save juga. Kemudian kita coba lihat lagi ke webnya. Pas sudah bisa, kita klik coba untuk kategori beverage. Ternyata masih ada yang error. Undefined variable p. Oke, di sini nampaknya masih ada yang error. Coba kita lihat lagi.
di bagian yang kotak .bhp. Oh, di sini salah ya saya. Harusnya K. Coba kita refresh lagi. Kita klik average. Nah, di sini sudah tertampilkan daftar produk yang merupakan kategori beverage. Coba kita lihat lagi yang lain. Grains and cereal. Seperti ini. Saya akan jelaskan untuk source code buat front end-nya. Ya, seperti biasa, kita tadi menggunakan layout sebagai template, layout.main yang sudah kita buat tadi ini. Kemudian kita buat untuk sebagai judul dengan H1 daftar produk, kemudian kita buat tabel di sini ada ID, nama, kategori, dan juga harga. Dan di sini kita gunakan rulangan lagi untuk menampilkan data-data dari database kita. Oke, kemudian kita akan buat detail dari setiap produknya. Kita kembali ke VS Code-nya. Terus kita masuk ke control lagi, kita buat function baru lagi. Function kita beri nama detail gitu aja kali. Dan kita beri parameter agar kita beri nama parameter PID gitu atau produk ID yang nanti bisa kita gunakan. Kita definisikan detail sama dengan select. Kita ketikkan SQL-nya yaitu select from produk, kita ambil dari tabel products dengan persyaratan produk ID sama dengan kita panggil parameter tadi dot PID. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita definisikan variabel data di tile detail yang sudah kita ambil dari database tadi. Kemudian kita buat juga return view-nya, yaitu kita buat detail dan juga data. Oke, setelah itu seperti biasa kita harus ke roots, kemudian kita buat root baru. Karena kita ketikkan root, kemudian get kita ke detail, kemudian kita beri parameter B, dan kita gunakan controller yang sama, yaitu nwin controller class, detail.
Oke, seperti ini. Kita save tadi admin file kita sudah buat, kita save. Dan seperti biasa kita buat untuk viewsnya, kita buat folder baru, kita beri nama di tile.blade.php. Dan seperti biasa saya juga sudah menyiapkan untuk front end-nya, tinggal copy paste saja. Terus kita save, kemudian coba kita lihat terlebih dahulu, kita refresh terlebih dahulu, coba kita klik untuk yang ini. Oke, di sini sudah terlihat ID, kemudian nama barangnya, kemudian ID kategorinya, jumlah persatuan, harga, dan stok. Saya akan menjelaskan untuk bagian source code buat front end-nya. Jadi seperti biasa ada judul, kemudian kita buat tabel dengan kolom ID, nama, ID kategori, jumlah persatuan, harga, dan juga stok barangnya. Kita buat juga perulangan untuk menampilkan data-data dari database yang saya miliki. Dan di sini ada juga kolom. Nah, di sini untuk memasukkan, kalau kita ingin membeli barang, kita diharuskan untuk mengisi form, yaitu jumlah dari barang yang ingin kita beli. Nah, misalnya kita akan beli 3, kita beli, tapi kita belum buat untuk menu chartnya. Kita akan buat terlebih dahulu untuk menu chartnya. Di menu chartnya kita buka lagi, di bagian kontrolnya kita buat function baru lagi, kita beri nama chart gitu aja ya. Kita beri nama ya benar, chart saja. Ini kita beri parameter, kemudian dan juga PID atau product ID yang kita definisikan untuk variabel chart. Kita ambil SQL-nya, dan select from ID. Oke, jadi definisikan variabel data itu kita cari chart. Kita buat untuk red, kita buat input untuk tadi yaitu jumlah, maka kita dapat menjumlahkan ataupun menghitung total harga nantinya jika barang yang dibeli lebih dari 1. Kemudian kita buat juga return view-nya.
chart, kemudian data. Oke, kita save terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke roots lagi dan kita buat roots. Kita bukan get tapi post karena kita ada bagian pengisian data di sini. Kita buat chart gitu saja. Oke, parameter C. Kemudian kita pakai kontrol yang sama. Class chart. Oke. Kita save. Kemudian kita ke views lagi dan buat file baru lagi. Kita beri nama chart.blade.php. Dan saya juga sudah buat untuk front end-nya, tinggal copy saja. Oke, kita save dan kita coba lihat ya. Kita refresh lebih dahulu. Oh, ternyata ada yang error di bagian input. Oh, ini harusnya seperti itu. Kita coba lagi, kita refresh. Oke, coba kita beli 5. Kita klik beli. Oh, masih ada yang error ternyata. Kita lihat lagi. Oke, ternyata di sini kurang. Kita panggil lagi untuk return frame-nya. Kemudian kita save coba dan kita coba lagi di website-nya. Kita kembali dulu. Kita inputkan 8. Nah, di sini akan tertampilkan ID produk, nama produk, harga dari produk, dan jumlah yang ingin kita beli. Kemudian ada juga total dari yang harus kita bayar gitu. Kemudian saya akan menjelaskan untuk codingan front end-nya. Kita lihat di sini di chart. Ya, seperti biasa ada H1 sebagai judul, kemudian tabel di sini ada kolom ID, nama, harga, jumlah, dan juga total, di mana jumlah ini kita dapatkan dari inputan yang sudah tadi kita buat, dan untuk total merupakan hasil perkalian dari unit price atau banyaknya barang dikali dengan jumlah. Unit price maksudnya, maaf, unit price maksudnya untuk harga barangnya dan juga jumlah dari banyak barang yang kita ingin beli. Kemudian juga ada button untuk kembali ke awal ataupun ke menu home atau menu utama kita, tinggal kita klik dan kita kembali ke awal dan bisa memilih produk-produk lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.